anak-anak semuanya, selamat pagi, hore. Ketemu lagi bersama Ibu hari ini ya. Nah anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Sehat? Oke, puji Tuhan, sehat-sehat semua anak-anak Ibu di rumah ya. Nah anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Pia di sini ya. Nah, jangan bosan ya. Setiap hari kalian akan melihat muka ibu. Oke. Nah, anak-anak, kita akan bertemu setiap harinya ya, karena kita akan belajar ya. Seperti biasa, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya. Jadi, kalian sudah siap tidak belajar hari ini? Siap? Oke, siap ya anak-anak ibu. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar di tema 9 subtema 3 pembelajaran yang keempat. Nah hari ini anak-anak kita akan belajar di pembelajaran yang kelima ya. Nah itu masih di tema 9 subtema 3. Nah hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran yang kelima. Nah anak-anak, kebetulan ya hari ini ibu rekamannya di rumah ya. Jadi ibu rekamannya di rumah, nanti ibu kirim, ibu jadwalkan untuk besok ya. Nah jadi besok kalian sudah bisa menyaksikan video pembelajaran hari ini ya. Maksudnya hari besok ya, tetapi ibu rekamannya hari ini ya. Itu memudahkan agar tidak terjadi kendala-kendala seperti kemarin ya. Misalnya internetnya lelet, kemudian ada gangguan-gangguan sehingga ibu mengirim materinya siang ya. Jadi ini untuk mengatasi agar kita belajarnya lebih efektif ya. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Seperti apa? Seperti biasanya kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus ya. Oke anak-anak, di sini ibu akan memimpin kita di dalam berdoa ya. Mari kita ambil sikap berdoa ya. Semuanya sudah siap? Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini yang pulang kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan memasukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa. Nah sekarang langsung saja ya kita masuk ke materi di pembelajaran yang kelima. Kita akan membahas apa saja hari ini. Nah sebelum masuk ke materi yang pertama, ibu akan menjelaskan atau menyebutkan satu persatu materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi yang pertama ya, nah ini susunan materinya. Yang pertama kita akan membaca cerita ya. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang unsur dan ciri bahasa iklan. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang batik Juputan. Kemudian yang keempat, yang terakhir kita akan melihat bagaimana cara membuat batik Juputan itu tadi ya. Jadi anak-anak, ini adalah keempat materi yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, yaitu yang pertama kita akan membaca cerita, kemudian yang kedua itu ada unsur dan ciri bahasa iklan, kemudian yang ketiga itu ada batik Juputan, kemudian yang selanjutnya ada cara membuat batik. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama ya. Nah, ini animasinya ya. Nah, di sini sudah ada cerita ya. Nah, di sini sudah ada cerita tentang Edo yang pulang sekolah. Nah, kalian bisa buka buku kalian itu halaman 162 ya. Nah, di sini di halaman 162 itu sudah ada cerita ya. Nah, cerita tentang Edo. Nah, kita akan membaca secara bersama-sama. Ya. Siang itu Edo pulang sekolah. Edo memasuki rumah dengan tak lupa mengucapkan salam. Terdengar dari dalam, ibu menjawab salam Edo. Ternyata ibu sedang duduk santai membaca majalah sambil mendengarkan, ibu lanjut di sini ya, sambil mendengarkan radio. Acara favorit ibu adalah menayangkan lagu-lagu nostalgia atau kenangan.
Sesekali terdengar jeda iklan setelah pemutaran sebuah lagu. Nah, di sini anak-anak di halaman 163, iklan di radio merupakan salah satu iklan dalam media elektronik. Media elektronik merupakan media dengan teknologi elektronik dan hanya bisa digunakan jika ada jasa transmisi siaran ya. Nah, ini adalah contoh radionya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, masih di halaman yang sama. Setiap media elektronik memiliki karakteristik yang berbeda ya. Nah, iklan di televisi sangat berbeda dengan iklan di radio maupun iklan di internet ya. Nah, berikut ini merupakan unsur-unsur yang ada dalam televisi. Yang pertama itu ada radio, kemudian yang kedua itu ada televisi, ada yang ketiga itu adalah internet. Nah, kemudian anak-anak di sampingnya itu ada unsur-unsur televisi ya. Nah, di sini ada unsur-unsur iklan televisi. Yang pertama ya, itu ada suara. Kemudian selain suara itu ada gambar, kemudian selain gambar itu ada gerak dan tulisan. Jadi ini adalah unsur-unsur iklan di dalam televisi. Nah, kalian bisa buka buku kalian itu halaman 163 ini ya. Nah, di situ sudah ada unsur-unsur iklannya ya. Nah, di mana suara itu ya, suara dalam iklan televisi dapat berupa suara manusia, suara hewan atau tumbuhan, musik atau sekedar efek suara. Kemudian selanjutnya itu ada gambar. Nah, gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut. Kemudian ada gerak. Gambar bergerak untuk lebih menarik perhatian masyarakat. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada tulisan. Tulisan yang singkat dapat mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk tersebut. Jadi anak-anak, yang pertama itu adalah unsur-unsur iklan televisi ya. Nah, ini adalah penjelasan tentang unsur iklan televisi. Kemudian yang kedua itu adalah unsur iklan radio. Nah, di sini unsur iklan radio terdiri dari satu unsur saja, yaitu suara. Nah, suara tersebut dapat berupa suara atau kata-kata manusia yang teratur. Kemudian ada musik dan ada efek suara. Nah, suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Nah, jadi anak-anak ini adalah unsur-unsur di dalam sebuah iklan radio ya. Nah, di sini sudah ada gambar radionya ya, anak-anak bisa perhatikan. Ini adalah contoh dari gambar radio. Kemudian yang selanjutnya itu adalah unsur-unsur iklan internet. Nah, yang pertama itu ada suara. Kemudian yang kedua ada gambar. Yang ketiga ada tulisan dan yang keempat itu ada gerak. Nah, jadi anak-anak ini adalah beberapa unsur yang terdapat di iklan internet. Jadi yang pertama tadi ada suara, kemudian ada tulisan, ada gambar, dan ada gerak. Nah, itu kalian bisa buka buku kalian halaman 163 yang di bawah ini. Kalian bisa membaca penjelasannya sendiri ya tentang suara, tulisan, gambar, dan gerak ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di halaman berikutnya ya. Bentar ya. Nah, ini di halaman 164. Nah, di halaman 164 itu ada penjelasan. Bentar ya. Tentang ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Nah, di sini ada komunikatif, informatif, dan menarik perhatian. Nah, jadi ini adalah beberapa ciri-ciri bahasa iklan ya. Nah, komunikatif. Nah, ada komunikatif, ada informatif, ada menarik perhatian. Jadi ini beberapa ciri-ciri yang terdapat di dalam iklan elektronik. Kemudian selain ini juga ada mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat. Kemudian dia mengajak penonton untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan ya. Jadi ini adalah beberapa ciri-ciri bahasa iklan elektronik ya.